Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini Rabu 12 Oktober 2022 terdapat di dalam Matius 7 ayat 5 dengan judul Jangan berpura-pura. Hai kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik, keluarkanlah dulu balok kayu yang ada di matamu sendiri, dan sesudah itu barulah kamu bisa melihat dengan jelas dan bisa mengeluarkan serbuk kayu yang ada di mata saudaramu. Bacaan harian Matius 7-9. Ketika seseorang lebih fokus pada kesalahan orang lain, maka ia akan lebih mudah untuk menghakimi orang yang dianggapnya bersalah. Seringkali yang terjadi ketika seseorang sangat mudah menghakimi orang lain adalah bukan ada tidaknya kesalahan pada orang tersebut, tapi justru karena adanya balok yang menutupi matanya waktu melihat selumbar atau serpihan kayu yang ada pada orang lain. Dalam Alkitab terjemahan lain berkata, "Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Kamu melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk matamu tidak kamu lihat." Matius 7 ayat 3. Firman Tuhan hari ini menjadi alarm bagi kita sebagai pengikut Kristus yang seharusnya menjadi representasi kasih-Nya di dunia. Yesus menyebut orang-orang yang mudah menghakimi orang lain sama dengan orang munafik. Matius 7 ayat 5. Menurut KBBI, munafik artinya berpura-pura percaya atau setia tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, bermuka dua. Alkitab dengan bahasa sederhana menyebut orang munafik dengan berpura-pura sebagai orang baik. Beberapa kali dalam Alkitab dicatat mengenai orang Farisi yang disamakan dengan orang munafik oleh Yesus. Bagi orang Farisi, semua hal yang dilakukan oleh Yesus adalah salah. Tetapi Yesus mengetahui kepura-puraan mereka. Markus 12 ayat 15. Yang selalu hadir di antara kerumunan orang banyak dan hanya mencari kesalahan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, yaitu dosa kemunafikan. Dalam Alkitab, dosa diumpamakan seperti ragi. Layaknya ragi yang diperlukan sebagai bahan pembuatan roti mengkamirkan seluruh adonan. Demikian halnya ketika dosa kemunafikan ini masuk dalam komunitas jemaat dan menjalar sehingga mencemarkan yang lain. Yuk, bercermin pada firman Tuhan yang berkata, "Penghakiman itu haknya Tuhan." 1 Petrus 4 ayat 5. Kita pun tidak bebas dari salah. Roma 2 ayat 1. Setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Tuhan. Roma 14 ayat 10 dan 12. Jangan merasa diri lebih benar atau lebih penting dari orang lain. 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 10 ayat 18. Introspeksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Amsal 20 ayat 9. Dengan menghakimi orang lain tidaklah menjamin bahwa diri kita tidak pernah salah dan lebih baik dari orang lain. Hanya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang dapat menolong kita agar tidak menjadi orang yang munafik dan mudah menghakimi orang lain. Refleksi hari ini. Adakah kita temui orang-orang di sekitar kita yang pernah berbuat kesalahan? Bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Apakah pernah ketika berhadapan dengan orang yang bersalah, kemudian kita mulai membandingkan diri dan merasa diri lebih baik darinya? Berhati-hatilah. Jangan biarkan hati dan mulut kita menjadi cemar sehingga kita tergoda untuk menghakimi mereka. Mari kita berdoa. Tolong aku Tuhan agar tidak menjadi orang yang hanya berpura-pura baik di depan orang dan mudah untuk menghakimi orang lain. Dalam nama Yesus. Amin.
Power statement. Menghakimi orang yang bersalah tidak menjadikan diri kita lebih benar darinya. Oleh sebab itu, jadilah baik bukan berpura-pura baik, karena lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi.